Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalani. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Win. Oh iya. Alhamdulillah, Pak Jalani, saya senang dengarnya. Tapi beberapa hari ini saya lihat Pak Zailani kok tidak bersemangat seperti biasanya ya. Kayaknya banyak murungnya. Kira-kira ada masalah Pak Zailani? Iya, ini Win. Berapa waktu yang kemarin, Win masih ingat ya? Oh iya, kita kemarin kan di supervisi ya Pak Jalani ya. Iya betul, itulah yang membuat saya agak sedikit murung ini setelah supervisi kemarin. Oh, Kira-kira Bu In ada waktu enggak? oh iya, insya Allah Pak Jalani bisa waktunya ada. Apa sih yang enggak buat rekan-rekan guru? Alhamdulillah, terima kasih Bu In. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ini Bu In. Nggih, ya Pak Jalan, sama-sama. Begini, ada yang mau saya bicarakan sama Bu In ini terkait dengan supervisi kemarin itu. Ya. Kenapa Pak Jalani supervisi kemarin bisa diceritakan supaya bisa tenang? Kayaknya mengganggu sekali ya kelihatannya. Iya, itu sejak supervisi kemarin itu selalu merasa down lah sedikit, kemudian di rumah jadi kepikiran terus, nggak bisa tenang ini. Begitu. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu Pak Jalani untuk mengatasi ketidaknyamanan dan kira-kira apa yang Pak Jalani harapkan dari pembicaraan yang akan kita lakukan hari ini? Iya, harapan saya sih kalau ada dengan pembicaraan ini ada solusi supaya saya bisa tenang seperti yang saya rasakan sekarang ini itu. Oke. Oh iya Pak Jalani, kira-kira ada lagi Pak Jalani selain untuk mendapatkan ketenangan, mungkin ada yang lain lagi? Selain mungkin saya bisa dapat solusi dari permasalahan ini, Bu In. Iya Pak Jalani, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan dari masalah Pak Jalani ya. Ya, kemarin kan Pak Jalani di supervisi ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada saat supervisi Pak Jalani? Ya, sebenarnya sih masalahnya tidak terlalu berat, masih sepele, hanya saja itu saya rasa mungkin berat rasanya itu. Oh gitu, tidak serius ya? Ya, tidak terlalu serius lah masalahnya itu, cuma jadi kepikiran terus ini. Oke. Nah, tidak serius seperti apa sih masalahnya tuh Pak Jalani? Jadi begini ceritanya. Pada saat observasi kemarin kan Pak Pengawas memberikan saya saran dulu. Nah, begitu supervisi masuk di dalam kelas, apa yang disampaikan Pak Pengawas itu sebelum supervisi masuk kelas kan saya sudah sampaikan gitu. Dia kasih saran saya begini, dan saya coba lakukan. Hanya satu masalahnya itu yang saya tidak terapkan di dalam kelas itu, yang membuat jadinya Pak Pengawas itu tersinggung. Nah, ketersinggungannya itulah yang membuat saya merasa tidak enak jadinya, Bu. Oh, jadi bagaimana respon Pak Zailani dari apa sih teguran mungkin ya dari Pak Pengawas? Kan ini pada saat ngajar kemarin itu saya menggunakan PPT juga, kemudian saya menggunakan video pembelajaran. Hanya saja satu yang tidak saya gunakan itu menggunakan buku teks. Ya, terus buku teks. Kenapa Pak Zailani tidak menggunakan buku teks?
Nah, menurut saya dengan video itu sama PPT itu kan sudah cukup sebenarnya untuk ya, karena di PPT itu juga saya ambil dari teks, sehingga menurut saya bukunya itu ya enggak terlalu lah, cukup dengan PPT dengan video itu. Begitu. Ya sebenarnya bagus sih Pak Jalani, tapi kan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan yang pembelajaran anak-anak itu berbeda-beda ya Pak Jalani. Iya, iya betul. Suka membaca mungkin, ada yang bisa melihat video. Iya. Nah, mungkin dari pengawas itu bisa dengan menggunakan buku teks, mungkin anak-anak yang tidak bisa melihat video, mungkin itu kan bisa belajar dengan buku teks. Mungkin seperti itu maksud dari Pak Pengawas. Iya juga sih, cuman menurut saya kan sudah cukup kalau melihat dari respon anak-anak, kemudian dari jawaban hasil tes setelah proses pembelajaran sudah cukup gitu. Oh begitu. Tapi dari hasil pembelajaran anak-anak bagaimana hasilnya Pak Jalani? Yang mungkin Pak Jalani selama ini hanya menggunakan PPT, tidak menggunakan buku teks. Bagaimana? Apakah anak-anak berhasil semua dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, kalau dari jawabannya sih alhamdulillah itu sudah memenuhi dari target, ada KKM yang sudah kita tetapkan sudah tercapai, hanya saja itu. Oh begitu. Oh iya. Jadi mungkin Pak Jalani yang dari keinginan dari pengawas mungkin dengan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar itu, mungkin harapan pengawas itu supaya Pak Jalani anak-anak seperti tadi disampaikan tadi, anak-anak itu bisa belajar dengan metode yang berbeda-beda, dengan media pembelajaran yang berbeda. Mungkin seperti itu maksudnya. Iya. Nah, Pak Jalani. Betul juga sih. Iya, betul ya. Jadi setelah bercerita ini, bagaimana perasaan Pak Jalani? Nah, alhamdulillah ini saya ada agak sedikit lega, nah Bu In, lega dapat pencerahan ya. Jadi agak lega lah, tidak lagi kepikiran dah ini setelah Ibu ini menceritakan apa yang saya rasakan ini. Iya, agak sedikit ya, tapi masih resahnya masih ya, belum masih ya, belum plong begitu. Ya, kira-kira apa yang membuat Pak Jalani masih merasa sedikit resah? Iya, karena belum saya sampaikan sama Pak Pengawas, saya khawatir nanti ini disampaikan sama kepala sekolah dan itu akan menjadi masalah gitu buat saya. Oke. Jadi kalau boleh Pak Jalani saya menyimpulkan ya, yang membuat Pak Jalani itu tidak merasa nyaman adalah saat supervisi. Karena Pak Jalani tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Pak Pengawas memperingatkan Pak Jalani, Bapak memberikan argumen ya, sehingga Pak Pengawas merasa tersinggung. Lalu mungkin menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu yang membuat Pak Jalani resah ya? Itu betul sekali Bu In, seperti itu. Jadi kesannya nanti saya ngelawan itu, takutnya begitu. Jadi kalau menurut saya, Pak Jalani untuk masalah ini bisa melakukan merefleksi diri gitu Pak Jalani ya, dan mempersiapkan diri saja ketika nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah memanggil Pak Jalani boleh bercerita, boleh menyampaikan pendapat Pak Jalani permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Betul. Oke, iya. Nah, Pak Jalani, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama hari ini, apa selanjutnya rencana Pak Jalani? Nah, supaya masalah ini tidak menjadi besar, tidak berlarut-larut, saya ada rencana ini Bu In. Ya. Mau ketemu langsung saja sama Pak Pengawasnya sebelum Pak Pengawas itu menyampaikan ke kepala sekolah. Oke. Itu rencana yang bagus Pak Jalani ya. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang akan Pak Jalani lakukan selain bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah? Selain Kepala Sekolah, Pak Pengawas juga ini. Iya. Oke, jadi
ingin ketemu dengan Pak Pengawas juga ya. Iya, iya, iya. Oke Pak Jalani. Nah terus sekarang bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Jalani selanjutnya? Setelah mungkin nanti dapat saran dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Pengawas, kira-kira ke depannya bagaimana proses belajar Iya. mengajar akan dilakukan Pak Jalani? Ya kedepannya saya akan di samping apa yang sudah saya lakukan itu, mungkin saya akan ikuti saran dari Pak Pengawas itu, supaya kedua antara saya dengan Pak Pengawas ini apa yang sudah disarankan itu bisa berjalan, mengikuti apa yang sudah mungkin yang terbaru beliau dapat itu, supaya komplitlah proses pembelajaran nanti di dalam kelas itu. Wah, luar biasa Pak Jalani ya. Jadi langkah penyelesaian yang Pak Jalani ambil kalau menurut saya sudah sangat-sangat bagus. Setuju pokoknya dengan ide Pak Jalani tersebut. Ya, jadi alhamdulillah Pak Jalani ya. Jadi Pak Jalani sekarang bagaimana perasaannya? Sudah merasa lebih lega Pak Jalani? Kalau gitu ya sebaiknya saya segera saja untuk menemui Pak Pengawas itu, Bu In, supaya perasaan saya semakin, mungkin ya sebentar lagi nih ada waktu kita istirahat, informasi dari teman di sekolah lain itu Pak Pengawas masih ada di sekolahnya, mungkin langsung saja nanti saya ke sana supaya lebih long lagi gitu. Oke, alhamdulillah Pak Jalani. Jadi saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya, karena pada akhirnya Pak Jalani bisa merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Jalani rencanakan dan komitmen tadi ya, yang sudah Pak Jalani rencanakan, dan komitmen apa yang akan Pak Jalani lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apakah ada batasan waktu mungkin, atau langsung nanti ya Pak Jalani ya, karena masih ada di sekolah? Ya, saya rencana habis jam istirahat yang kedua ini, saya udah kebetulan habis jamnya, nanti langsung saya ketemu saja langsung sama Pak Pengawas. Lalu selanjutnya apa ya nih? Sedikit ini kalau sudah ketemu dengan Bapak Pengawas, kira-kira dukungan apa yang Pak Jalani butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Jalani tadi, jadi yang pembelajaran dengan sesuai dengan yang disarankan oleh Bapak Pengawas. Kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Jalani butuhkan? Iya, saya butuh support dari Pak Pengawas atau masukan yang sifatnya bisa membangun, sehingga saya bisa menjalankan tugas saya ini nanti dengan baik itu, tanpa ada yang mengganjal lagi nanti kalau ada misalnya supervisi. Oke, wah ini ide yang bagus Pak Jalani, alhamdulillah ya. Dan saya berdoa semoga segera dapat terselesaikan dan Pak Jalani bisa kembali bekerja, bisa semangat kembali seperti yang minggu-minggu kemarin, yang tidak murung lagi ya Pak Jalani ya. Iya, betul Bu. Ya. Mungkin itu Bu ya, biar karena ini sudah waktu mepet sekali, siapa tahu nanti Pak Pengawas masih ada di sana, saya bisa menyelesaikan. Iya Pak Jalani, silakan. Semoga dilancarkan semuanya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu In. Iya, sama-sama Pak Jalani. Selalu dalam keadaan sehat bisa menjalankan tugas. Amin. Terima kasih Bu In ya. Iya, sama-sama Pak Jalani. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jailani. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu In, alhamdulillah baik. Maaf mengganggu waktu Pak Jailani, boleh? Silahkan, silahkan. Tidak. Tadi saya sudah WA Pak Jailani, belum dibaca Pak Jailani, ada sesuatu yang mengganjal di hati ini yang saya ingin bicarakan dengan Pak Jailani. Kalau boleh, judulnya curhat ini Pak Jailani. Oh gitu ya, maaf, jadinya saya belum sempat lihat WA tadi karena baru keluar dari kelas itu, HP saya tinggal di
tas itu bisa dipakai. Oke, iya. Begini, Pak Jalani, saya bercerita sedikit ya. Oke. Di kelas saya itu ada salah satu murid di kelas yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan setiap hari itu berbeda-beda Pak Jalani. Kadang telat bangun, kadang tidak ada kendaraan, kadang itu juga sakit perut lah. Terus pada saat di sekolah biasanya suka izin ke belakang, ke WC itu lama baru balik kembali ke kelas. Nah, jadi saya itu bagaimana ya mencari jalan keluar ini untuk permasalahan siswa saya atas nama Diki, begitu Pak Jelani. Oh, jadi dengan pembicaraan kita ini kira-kira Ibu Iin ini mengharapkan seperti apa pembicaraan kita habis ini? Yang jelas saya ingin membantu murid saya tersebut Pak Jalani, karena kan ini sudah tingkat kehadirannya kurang. Saya takut nanti nilai-nilai yang diberikan oleh guru-guru kan nanti rendah Pak Jalani. Jadi benar-benar saya ingin membantu anak Ananda Diki ini. Begitu Pak Jalani. Selama ini yang sudah Ibu lakukan sama Diki ya? Iya Diki Pak Jalani. Diki. Apa yang sudah Ibu lakukan dan bagaimana prosesnya? Yang pernah saya lakukan itu yang pertama mungkin yang paling sering ini Pak Jalani adalah menasehatinya. Biasanya kadang saya telepon anak Ananda Diki ini awal-awalnya, terus setelah itu kalaupun dia datang ke sekolah, saya minta waktu khusus untuk bertemu dengan saya di ruangan saya di ruang guru ya. Terus saya juga pernah meminta bantuan dari pembimbing BK untuk bersama-sama mengunjungi rumah Ananda Diki itu. Begitu Pak Jalani. Gitu ya. Selain yang diskusi sama orang tuanya, memanggilnya secara berdua, ada enggak yang pernah selain itu yang Ibu Iin lakukan untuk anak Diki nih? Saya itu pernah konsultasi kan dengan wali muridnya dari orang tuanya. Terus juga seperti yang tadi saya bilang itu dengan guru BK-nya juga saya pernah menasehati apalagi. Nah, banyak cara sebenarnya, banyak hal yang sudah saya lakukan untuk membantu anak Ananda Diki ini. Iya, kalau misalnya kita kasih rating, misalnya nilai, misalnya kalau misalnya nilai 1 sampai 8, misalnya 8 ini yang maksimal. Kira-kira anak kita Diki ini di rating berapa yang sudah dilakukan sama? Sudah saya lakukan mungkin masih rating 6 mungkin ya. Kira-kira nilainya mungkin 6 karena saya merasa sih belum maksimal Pak Jalan. Jadi yang posisi yang ingin Ibu harapkan sampai 6 tadi gitu ya? Iya, yang saya harapkan sih kalau bisa sampai 8 Pak Jalani, jangan 6. Itu sih harapan saya begitu. Baik. Kalau menurut pengalaman Bu Iin, anak ini kira-kira sering diperlakukan bagaimana sih agar anak ini mau rajin lagi gitu? Kalau yang saya lihat dari semester kemarin itu, Ananda Diki ini sangat rajin sebenarnya. Tapi mungkin ketika awalnya dari orang tua juga saya dapat informasi, dia dibelikan HP ini Pak Jailan. Nah, jadi mungkin di rumah itu malam itu dia bermain HP sampai malam, itu yang membuat Ananda ini suka terlambat bangun. Terus ketika di sekolah izin ke WC ternyata membolos itu, jadi dia bertemu dengan teman-temannya, istilahnya itu mereka mabar, main bareng gitu, jadi main game sama-sama. Nah seperti itu. Dari ngobrolnya dengan anak Diki ini, kira-kira ada enggak kira-kira yang bisa dilakukan ya dari harapannya untuk bisa kembali itu lebih fokus lagi? Iya, kalau harapan saya sih mungkin kemarin ada kesalahan begini Pak Jalani ya, ketika saya memberi nasihat mungkin itu kan di ruangan guru gitu ya, kan dengan banyak guru, jadi mungkin
Ananda Diki ini merasa malu. Jadi harapan saya mungkin saya ingin mencoba nanti memanggil Ananda Diki ini untuk berbicara dari hati ke hati di ruangan khusus mungkin ya, yang tidak ada guru lain, tidak ada siswa lain, sehingga Ananda Diki ini mungkin lebih bisa mengungkapkan apa sih kendalanya, apa keinginannya, supaya Ananda Diki ini bisa datang sekolah, tidak terlambat bangun lagi, dan bisa masuk sekolah seperti awal-awal semester kemarin yang Ananda ini masih rajin seperti itu. Nah, kira-kira kapan rencananya Ibu ini akan melakukan itu? Kebetulan tadi saya sudah berkonsultasi dengan guru BK-nya Pak Yelani, dan insya Allah kami besok ada rencana untuk berkunjung bersama-sama ke rumah Ananda Diki ini, kalaupun Ananda tidak hadir kembali besok di sekolah. Jadi kami akan berkunjung langsung ke rumahnya, ketemu lagi dengan orang tuanya, ketemu lagi dengan Ananda Diki ini. Jadi saya besok dengan pembimbing BK-nya, jadi dengan Ibu Novi, insya Allah besok berjalan rencananya. Luar biasa Ibu, semangatnya, rencananya ini, semoga bisa berhasil apa yang Ibu rencanakan ini, ya, sehingga anak Diki ini bisa kembali masuk seperti sebelum seperti ini. Nah, rencana waktu yang pasnya ini kapan Ibu mau turun? Kan besok ini rencananya ke rumahnya Pak. Jadi kalaupun besok terus Ananda Diki ini bisa datang ke sekolah, saya mungkin akan seperti yang tadi saya rencanakan, mengajak ngobrol santai, tidak serius, tidak di ruang guru yang dilihat oleh guru-guru, dilihat mungkin sama teman-temannya. Dan yang kedua juga saya akan berbicara dengan teman-teman guru yang lain yang mungkin sama-sama mengajar Ananda Diki ini. Jadi mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain juga yang bisa membantu saya, bisa membantu Ananda Diki ini supaya bisa rajin masuk sekolah kembali. Begitu Pak Jailan. Luar biasa rencana ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi sehingga anak Diki ini bisa masuk lagi seperti biasa. Iya, semoga Pak Iran, itu juga harapan saya sih, begitu. Baik. Rencana besok Bu ya? Iya, insya Allah besok mungkin setelah istirahat kedua, jadi sekitar jam 10.15, insya Allah kami akan berkunjung. Saya secepatnya berkunjung supaya tidak lama, supaya Ananda Diki tidak lama lagi bolosnya, tidak lama untuk tidak masuk sekolah, kan kasihan sebentar lagi ulangan semester masalahnya Pak Jailan. Betul. Ini lebih cepat, lebih baik ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu In. Dengan rencana ini sungguh luar biasa sekali. Saya berikan apresiasi Bu ya, sudah ada niat baik dari Ibu untuk menyelesaikan sehingga anak Diki ini bisa kembali belajar, mengingat waktu ulangan segera akan dilaksanakan. Iya Pak Jalani, saya juga terima kasih ini sudah sama Pak Jalani, sudah mau mendengarkan curhatan keluh kesah saya, jadi bisa merasa lega saya Pak Jalani sudah berbicara, jadi mendapatkan jalan keluar, mendapatkan masukan dari Pak Jalani. Terima kasih Pak Jalani. Baik, terima kasih Bu In. Ini sudah mau berbagi sama saya. Iya, semoga tidak bosan Pak Jalani ya, besok-besok saya datang dengan masalah baru lagi. Tidak apa-apa, silakan saja selama kita saling bantu ya. Iya, terima kasih Pak Jalani, ini sudah mau masuk jam kelima, ini saya kebetulan ada jam di kelas 10. Jadi iya, saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk keluangan waktu Pak Jalani. Ya, saya pamit Pak Jalani, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.